Raksasa teknologi Oracle memperkirakan bisnis komputasi awannya akan melonjak pesat dalam beberapa tahun mendatang. Perusahaan menargetkan pendapatan dari layanan cloud infrastructure mencapai 166 miliar dolar Amerika atau setara 2.739 triliun rupiah pada tahun fiskal 2030 atau sekitar 75% dari total penjualan pada periode tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Oracle memasang target ambisius untuk bisnis komputasi awannya. Iya, perusahaan teknologi ini menargetkan pendapatan layanan cloud mencapai 166 miliar dolar Amerika pada tahun fiskal 2030. Raksasa teknologi Oracle memperkirakan bisnis komputasi awannya akan melonjak pesat dalam beberapa tahun mendatang. Perusahaan menargetkan pendapatan dari layanan cloud infrastructure mencapai 166 miliar dolar Amerika atau setara 2.739 triliun rupiah pada tahun fiskal 2030 atau sekitar 75% dari total penjualan pada periode tersebut. Prediksi ambisius itu disampaikan oleh CEO Oracle Cloud Infrastructure dalam pertemuan dengan para analis keuangan pada Kamis 17 Oktober 2025. Ia menegaskan pertumbuhan pesat bisnis cloud Oracle tidak hanya bergantung pada satu pelanggan besar seperti OpenAI, namun juga berasal dari berbagai klien korporat lainnya. Dirinya mengungkapkan dalam satu periode 30 hari di kuartal sebelumnya, Oracle mencatat pemesanan baru senilai 65 miliar dolar Amerika. Transaksi tersebut termasuk kesepakatan senilai 20 miliar dolar Amerika dengan Meta Platforms, menandakan bisnis cloud Oracle makin diversifikasi. Sementara itu, Chief Financial Officer Oracle, Dave Kehring, menyatakan total pendapatan perusahaan diproyeksi mencapai 225 miliar dolar Amerika dengan laba disesuaikan sekitar 21 dolar Amerika per saham pada tahun 2030. Angka ini melampaui perkiraan analis yang hanya memproyeksikan pendapatan sebesar 198 miliar dolar Amerika dan laba 18 dolar Amerika per saham. Meski prospeknya cerah, Oracle juga berupaya menenangkan kekhawatiran investor soal margin keuntungan. Perusahaan memperkirakan margin disesuaikan untuk bisnis infrastruktur cloud AI berkisar antara 30 hingga 40%, sedangkan layanan cloud tradisional dan perangkat lunak bisnis akan bertahan di kisaran 65 hingga 80%. Dengan proyeksi yang melampaui ekspektasi pasar, Oracle kian memantapkan diri sebagai pemain utama dalam industri komputasi awan global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Suzuki resmi meluncurkan pembaruan untuk SUV legendarisnya yaitu Jimny versi 3 pintu di Jepang. Model anyar ini hadir dengan tambahan fitur modern tanpa mengubah desain klasik yang menjadi ciri khasnya sejak lama. Suzuki resmi meluncurkan pembaruan untuk SUV legendarisnya Jimny versi 3 pintu di Jepang. Suzuki kini membekali Jimny 3-door dengan layar sentuh infotainment berukuran 9 inci yang mendukung konektivitas smartphone. Fitur ini membuat pengalaman berkendara menjadi lebih nyaman sekaligus menyesuaikan kebutuhan pengguna modern tanpa mengorbankan karakter tangguh mobil tersebut. Suzuki memilih menambah fitur tanpa melakukan perubahan besar pada desain eksterior karena bentuk mengotak Jimny tetap menjadi daya tarik utama sejak generasi keempat dirilis pada 2018. Dari sisi keselamatan, Suzuki menyematkan berbagai teknologi baru seperti Dual Sensor Brake Support 2, Lane Keeping Assist, dan pengenalan rambu lalu lintas. Varian transmisi otomatis juga sudah dilengkapi cruise control adaptif dan sistem pencegahan salah memasukkan gigi untuk meningkatkan keamanan berkendara. Suzuki turut menambahkan perlindungan keamanan cyber yang lebih ketat guna mematuhi regulasi otomotif terbaru di Jepang, memastikan konektivitas smartphone lebih aman. Untuk performa, Jimny tetap mempertahankan sistem 4 silinder 1,5 liter bertenaga 103 tenaga kuda dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan penggerak 4 roda. Kombinasi fitur modern dan desain klasik menjadikan Jimny sebagai SUV yang tak lekang oleh waktu. Adapun Suzuki menegaskan pembaruan ini bukan sekedar kosmetik, melainkan bentuk evolusi agar Jimny tetap relevan di era digital tanpa meninggalkan DNA tangguhnya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, Forum Ekonomi Dunia atau WEF memperkirakan investasi global di sektor kecerdasan buatan akan menembus 500 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8.250 triliun rupiah pada tahun 2025. Presiden WEF Borge Brande menyebut dunia kini berada di tengah revolusi industri keempat yang mengubah hampir seluruh sektor ekonomi.
Forum Ekonomi Dunia atau WEF atau WIF memperkirakan investasi global di sektor kecerdasan buatan akan menembus 500 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8.250 triliun rupiah pada tahun 2025. Dalam forum World Future Council and Cybersecurity Meetings 2025 di Dubai, Presiden WIF, Borch Brandy, mengatakan kecerdasan buatan berpotensi meningkatkan produktivitas global hingga 10% dalam 10 tahun ke depan. Namun ia juga mengingatkan adanya resiko besar terhadap pasar tenaga kerja seiring meningkatnya otomatisasi dan digitalisasi. Brandy menekankan perlunya langkah antisipasi agar inovasi tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi baru di berbagai negara. Selain dampak ekonomi, kemajuan teknologi juga memicu ancaman di dunia maya yang semakin kompleks. Menurut Brandy, kerugian akibat kejahatan cyber kini mencapai antara 2 hingga 3 triliun dolar Amerika per tahun atau hampir 3% dari PDB dunia. Ia menyebut ancaman ini menunjukkan pentingnya kolaborasi global untuk memperkuat sistem keamanan digital dan melindungi infrastruktur vital. Adapun WIF kini tengah bekerja sama dengan berbagai mitra internasional untuk menyusun pedoman tata kelola digital yang komprehensif. Pedoman ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan keamanan data di era transformasi digital yang semakin ketat. Brandy menegaskan hanya dengan regulasi kuat dan kerjasama lintas negara, manfaat kecerdasan buatan dapat dirasakan tanpa mengorbankan stabilitas dan keamanan global. Berbagai sumber, IDX Channel. Setelah serangkaian pembatasan produksi, Federal Aviation Administration atau FAA akhirnya memberikan restu kepada Boeing untuk meningkatkan produksi 737 MAX. Ya, pemirsa, keputusan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi standar keselamatan yang diperketat pasca insiden yang terjadi sebelumnya. Boeing akhirnya mendapat persetujuan dari Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat atau Federal Aviation Administration untuk meningkatkan produksi pesawat 737 MAX. Perseroan akan meningkatkan jumlah produksi dari 38 menjadi 42 unit per bulan setelah melalui audit dan penilaian keselamatan secara menyeluruh. Kebijakan pembatasan produksi sebelumnya diterapkan FAA setelah insiden pesawat Alaska Airlines 737 MAX 9 pada Januari 2024. Insiden pintu darurat yang terlepas di udara tersebut memicu pengetatan pengawasan terhadap Boeing. Peningkatan kapasitas produksi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memulihkan kondisi keuangan Boeing. Perusahaan telah menyiapkan investasi besar untuk menambah tenaga kerja dan memperkuat rantai pasok di pabrik Seattle. Meskipun izin diberikan, FAA menegaskan bahwa pengawasan produksi Boeing tetap dilakukan secara ketat. Lembaga tersebut menjamin setiap peningkatan produksi harus memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang telah ditetapkan. Setelah pengumuman izin ini, saham Boeing langsung mengalami kenaikan di bursa New York. Namun, para analis menilai bahwa keberhasilan produksi massal ini masih bergantung pada stabilitas rantai pasok dan permintaan global dalam beberapa bulan ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, produsen gadget Apple akan memangkas produksi iPhone Air pasca realisasi penjualan yang tidak sesuai dengan harapan. Analis menilai konsumen cenderung memilih iPhone 17 karena fitur yang lebih baik dari iPhone Air. Raksasa produsen gadget asal Amerika Serikat Apple dikabarkan akan memangkas produksi iPhone Air hingga 1 juta unit pada tahun ini. Pemangkasan tersebut menyusul penjualan iPhone Air yang tidak sesuai harapan atau jauh di bawah proyeksi awal. Langkah ini disebut mencerminkan tren serupa yang terjadi di industri smartphone, termasuk Samsung yang baru-baru ini membatalkan peluncuran Galaxy S26 karena penjualan model S25 yang mengecewakan. Meski iPhone Air menawarkan desain tipis dan spesifikasi setara flagship, respon pasar khususnya di Amerika Serikat dan Eropa terbilang dingin. Membuat konsumen lebih memilih iPhone 17 atau 17 Pro yang dianggap menawarkan fitur lebih baik. Menariknya, iPhone Air sempat terjual habis di China saat peluncuran perdana, tetapi penjualannya di pasar negara-negara barat menurun drastis setelah hype awal mereda.
Para pengamat menilai desain ultra tipis yang mengorbankan kapasitas baterai serta fitur kamera terbatas menjadi faktor utama menurunnya minat konsumen. Berbagai sumber IDX Channel.